Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta didik kelas 10 SMK Altiat Beringin yang saya cintai. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafid Bahtiar. Di sini saya selaku Ketua Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau disingkat ATPH di SMK Al-Ittihad Beringin. Pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah, kali ini saya akan mengenalkan jurusan atau kompetensi keahlian yang dimiliki SMK Al-Ittihad Beringin, yaitu kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Kompetensi keahlian ATPH merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari tentang pengolahan lahan pembibitan, pemeliharaan, pemupukan, dan pengolahan aneka tanaman pangan dan hortikultura. Peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan lahan yang ada dengan semaksimal mungkin dan meningkatkan produksi dengan teknologi modern dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan sekitar. Di jurusan ATPH juga mempelajari bagaimana cara mengelola usaha penangkaran benih dan bibit tanaman, usaha jasa sewa alat mesin pertanian, dan mengelola usaha kios sarana produksi pertanian atau saprotan. Selain itu, di jurusan ini juga diajarkan pula cara mengelola usaha pemasaran hasil tanaman dan melaksanakan teknik budidaya tanaman. Di SMK Al-Ittihad Beringin, sarana dan prasarana yang menunjang kompetensi keahlian ATPH diantaranya yang pertama ada lahan praktik, kemudian yang kedua ada alat dan mesin pertanian, yang ketiga ada greenhouse. Pada kompetensi keahlian ATPH ini mempunyai tujuan membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam yang pertama menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam usaha budidaya tanaman. 2. Memproduksi bibit tanaman. 3. Menyiapkan lahan untuk budidaya. 4. Menanam tanaman. 5. Merawat dan memelihara tanaman. 6. Menangani pasca panen hingga tahap pemasaran, serta kegiatan agribisnis atau bisnis di bidang pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peserta didik selain wajib menyelesaikan seluruh program atau kegiatan baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Di samping itu, peserta didik juga wajib mengikuti dan menyelesaikan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama adalah kunjungan industri, di mana nanti kalian akan mengunjungi instansi pertanian maupun industri pertanian maupun tempat usaha pertanian, di mana nanti akan dilaksanakan pada kelas 10 semester genap. 2. Praktik kerja lapangan. Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian nomor 03-IND-PER-1-2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, dijelaskan bahwa PKL atau praktik kerja lapangan adalah praktik kerja pada industri atau perusahaan kawasan industri sebagai bagian kurikulum pendidikan kejuruan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang
industri. Untuk kegiatan PKL ini akan dilaksanakan pada kelas 11, bisa pada semester ganjil maupun semester genap, dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan di dunia usaha atau dunia industri atau disingkat DUDI yang telah bekerja sama dengan SMK Althiyat Beringin. Nah, di sini ada beberapa DUDI yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita. Di antaranya yang pertama adalah Balai Penelitian Getas. 2. PT Bayu Aji Nusantara Industri, tepatnya di Kebun Java Farm. 3. Toko Pertanian Cahaya Tani. 4. Perkebunan Telogo. 5. Agrowisata Katulistiwa Garden. Dan ke-6 Toko Bunga Cinta Lestari. Prospek kerja lulusan ATBH dapat bekerja pada beberapa tempat, di antaranya yaitu yang pertama adalah kalian nanti akan dapat ditampung atau bekerja di perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. 2. Dapat bekerja sebagai penyuluh pertanian lapangan. 3. Dapat bekerja di perusahaan sarana produksi pertanian meliputi pembenihan, alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida. 4. Kalian juga dapat bekerja atau menjadi operator traktor dan alat mekanika pertanian lainnya. Dan yang kelima, kalian juga bisa berwirausaha, di mana nanti kalian bisa berwirausaha. Di antaranya yang pertama dapat mengelola usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, mengelola penangkaran benih dan bibit tanaman, mengelola jasa sewa alat mesin pertanian, mengelola usaha kios sarana produksi pertanian, mengelola usaha pemasaran hasil tanaman, hingga mengelola agrowisata. Baik, itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan mengenai pengenalan jurusan atau kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang selanjutnya di akhir sesi ini Bapak memberikan tugas di mana dapat dilihat di slide. Tugasnya adalah yang pertama, jelaskan tujuan dari kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan praktik kerja lapangan atau PKL berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 03-IND-PER-1-2017. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.